Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan adalah suatu proses yang melakukan statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Struktur perulangan pada C++ ada tiga, yaitu yang pertama struktur perulangan for, kemudian struktur perulangan while, dan yang ketiga adalah struktur perulangan do while. Pada video kali ini kita akan belajar atau mempraktekkan tentang struktur perulangan for. Struktur perulangan for sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama struktur perulangan for dengan bersifat menaik. Kemudian yang kedua adalah struktur perulangan for dengan kondisi menurun. Kemudian yang ketiga adalah struktur kontrol perulangan for tersarang atau nested for. For di dalam for. Baik di sini kita memiliki flowchart bentuk umum dari struktur perulangan for. Pertama kita adalah for, kemudian tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini ada inisialisasi awal. Inisialisasi awal ini adalah kondisi awal dari si program yang ingin kita ulangi. Misalnya kita ingin mencetak angka 1 sampai 10 dengan for ini, berarti kondisi awalnya adalah 1. Kemudian di sini kita memiliki kondisi. Kondisi ini harus berupa boolean expression atau true or false. Ya atau tidak. Biasanya kondisi ini menggunakan operator relasi seperti misalnya sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu increment atau decrement, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan si nilai inisialisasi awal ke kondisi yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin menaikkan si inisialisasi awalnya 1 ke kondisi akhirnya 10. Jadi kita naikkan. Kemudian struktur kontrol perulangan sendiri diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurawal juga. Pada bagian tengah ini statement, yaitu aksi yang akan terus diulang-ulang sampai kondisi struktur kontrol perulangan ini terpenuhi. Di sini kita lihat pada flowchart ini kita memulai program, kemudian inisialisasi. Inisialisasi ini misalnya A sama dengan 1, kemudian kita buat kondisinya, misalnya di sini kondisinya kurang dari 10. Kemudian apabila si kondisinya belum mencapai 10, maka si kondisinya belum mencapai 10, maka dia akan mencetak blok kode yang ada di programnya dan akan menaikkan si kode programnya. Increment, kemudian kembali lagi ke kondisi. Apabila masih true atau kurang dari 10, akan mencetak blok kode lagi, terus menaikkan si inisialisasi awal, kemudian kondisi, dan apabila kondisinya false, maka akan mengakhiri perulangan ini. Baik, kita lanjut ke contoh programnya. Kita klik file, kemudian new, kemudian source file. Seperti biasa, kita membutuhkan file headernya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan file include iostream. Kemudian karena kita menggunakan C++ versi standar, kita menggunakan using namespace standar. Kemudian blok kode fungsi utamanya integer main. Return 0.
Misalnya pada program ini kita akan menampilkan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan struktur kontrol perulangan for. Misalnya kita buat inisialisasi awalnya terlebih dahulu, misalnya integer a. Kemudian kita buat si struktur kontrol perulangannya for. Kemudian seperti pada bentuk umum si for ini, inisialisasinya karena kita ingin mencetak angka 1 sampai 10, maka inisialisasi awalnya adalah a sama dengan 1. Kemudian kondisinya berupa boolean expression. Di sini kita menggunakan a. Jika a kurang dari 10, maka cetak terus si perulangan. Kemudian kita juga membutuhkan increment-nya. Ini si a++ untuk menambahkan si a ditambah 1 gitu. Kemudian kita cetak si variabel a tersebut. Kemudian kita klik end line. Nah, si program ini akan mencetak angka 1 sampai 10. Misalnya di sini kita misalnya a, baca a sama dengan 1. Kemudian cout a. Kemudian kita tambahkan lagi 1. Terus diulang-ulangi sampai nilainya kurang dari 10. Kita coba saja. Klik execute, compile and run. Ya, ini adalah contoh dari struktur kontrol perulangan for dengan sifat menaik.